Indonesia akan bertandang ke markas Cina di pertandingan keempat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Berikut ini adalah analisa celah kelemahan dari Cina dan hal-hal yang harus dilakukan oleh timnas Indonesia untuk memanfaatkan celah tersebut. Tidak lupa kami juga akan menyediakan prediksi susunan pemain dari Indonesia. Langsung saja, ini dia informasinya. Kebobolan banyak gol menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Cina di ronde ketiga. Tercatat, 12 gol sudah bersarang ke gawang mereka di 3 pertandingan terakhirnya. Hal tersebut mengindikasikan sistem pertahanan dari Cina yang bisa jadi celah bagi lawan. Lemahnya lini pertahanan dari sebuah tim sepak bola biasanya disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya konsentrasi dan fokus yang menurun, skema dan transisi bertahan yang terlambat, kondisi fisik yang sudah menurun serta lawan yang terlalu kuat. Meski demikian, Indonesia harus tetap fokus, tenang dan waspada, karena Cina juga memiliki transisi menyerang yang tidak bisa dianggap remeh. Seperti yang dilakukan Cina ketika menghadapi Australia, para pemain Cina mampu membuat gol yang baik dari skema penyerangan yang juga baik. Namun sangat disayangkan bahwa Cina belum bisa mempertahankan keunggulan tersebut. Hal itu terjadi karena sistem pertahanan dari Cina masih belum bisa membendung serangan demi serangan yang dilakukan oleh timnas Australia. Lantas, apa sajakah yang harus dilakukan oleh para punggawa Garuda untuk hadapi Cina? Indonesia harus berani memberikan tekanan di menit-menit awal pertandingan. Hal itu dilakukan untuk mengukur sejauh mana sistem pertahanan yang dimiliki oleh Cina. Jika hal tersebut bisa membuat Cina sibuk bertahan dan sulit untuk melakukan serangan balik, maka timnas Indonesia harus lebih sering melakukan tekanan demi tekanan. Tetapi, jika tekanan yang diberikan mampu dibendung dengan mudah oleh Cina, sehingga Cina mampu memberikan serangan balik, maka Indonesia harus menunggu momen terbaik dalam melakukan serangan. Dalam hal ini, timnas Indonesia harus bermain disiplin, fokus, dan mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Selain itu, timnas Indonesia harus berani melakukan tendangan jarak jauh seperti yang sudah dilakukan oleh Australia dan terbukti efektif. Berikut ini adalah prediksi susunan pemain dari timnas Indonesia versi supporter bola Indonesia. Formasi 5-4-1 ini bisa dipakai untuk bertahan dan akan berubah menjadi 3-4-3 ketika menyerang dari sayap. Selain menyerang dari sayap dengan formasi 3-4-3, pelatih Indonesia juga bisa menggeser Eliano sebagai gelandang serang dan menarik Ragnar sebagai striker menemani Rafael. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan menambah pemain di sisi tengah dengan maksud untuk penyerangan dari sisi tengah. Dengan unggulnya jumlah 5 pemain di tengah, para pemain Indonesia harusnya mampu menciptakan peluang-peluang dari tendangan jarak jauh maupun melakukan tusukan ke dalam kotak penalti. Saran kami buat para pemain Indonesia, tetaplah fokus ke pertandingan, meskipun ada kejanggalan dalam kepemimpinan wasit maupun dari lawan yang mencoba mengulur waktu. Jangan pernah terpengaruh lagi oleh tambahan waktu yang melebihi yang ditentukan saat bertanding. Buktikan pada semua supporter bola Indonesia bahwa kejanggalan-kejanggalan tersebut tidak akan berpengaruh sedikitpun pada mental dari para pemain timnas Indonesia. Terakhir, kami dari staf supporter bola ID memberikan dukungan penuh dan doa yang tulus kepada para timnas Garuda ketika menghadapi Cina. Indonesia bisa. Demikianlah rangkaian informasi yang bisa kami sajikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.